selamat siang buat Kak Ama. Selamat siang Kak Ika, halo. Gimana kabarnya, sehat gak? Alhamdulillah sehat, baik, mantap, bahagia. Jadi siap untuk kita goreng-goreng hari ini? Oh, siap, kita digoreng ya, beneran sampai gosong nggak? Udah bukan gosong lagi Kak, udah nggak bisa diangkat malahan. Jadi Pahit ya, nggak apa-apa. Kita bakalan ngebahas seputar live stream dulu kali ya. Oh boleh. Nah kita kan sering banget ya ketemu di TikTok, apalagi di Sibagi ini kita dari awal mulai Sibagi dan Kak Ama tuh udah lumayan lama banget gak sih? Tapi kita kurang nih informasi terkait Kak Ama, gimana perjuangannya dari live stream sampai ke sekarang. Oh, kayak personally dari mulai awal ngerintis ibaratnya gitu ya. Kita kurang banget interaksi dari situ, padahal kita udah lama kenal, tapi belum Iya, ada sama benar-benar. sekali pembahasan yang aku tahu dari Kak Ama. Nah, dari sekarang nih waktunya aku mau mengulik dari awal sampai akhir biar kita sama-sama tahu dan buat juga inspirasi ke teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang mau ngikutin jejaknya Kak Ama gak sih? Ya benar. Sebenarnya aku nggak ada kepikiran untuk streaming yang nunjukin muka sebenarnya awalnya Kak Ika, justru karena aku tuh insecure dan aku pikir aku nggak bakal bisa seaktif itu ngobrol kalau aku nunjukin muka, karena dari awal dari aku mulai tahu dunia per VTuberan, aku pengen banget jadi VTuber dan aku udah bikin ava aku sendiri, cuman setelah aku kumpulin uang dan lain sebagainya itu tuh nggak cukup spesifikasi PC-nya untuk jadi VTuber, karena kan kalau mau jadi VTuber itu kan harus spesifikasi PC-nya yang lumayan mantap, terus juga apa ya namanya, ngerender. Sekarang sih udah banyak ya VTuber yang nggak perlu modelan PC yang high end banget, cuman dulu aku pengen yang kayak bener-bener bagus banget gitu dan akan viral pengennya, cuman karena berkehendak lain aku pengen coba aja dulu deh buat live streaming muka, kira-kira bisa gak ya aku yapping pas nunjukin muka aku, karena sebenarnya yang kalian lihat di kamera sama di real life itu kadang beda personality orang. Bener, Iya kan, pasti. tapi ada juga yang sama kayak dia sama-sama ceria ya, tapi aku tuh sebenarnya tipe yang kadang kalau ketemu di real life itu cuma diem doang karena aku takut ngomong banyak, tapi kalau misalnya di kamera atau ya kayak gak ada orang gini, aku tuh pede-pede aja sebenarnya. Jadi aku coba, akhirnya pas aku udah buka kamera, ternyata enjoy juga ya, walaupun ada banyak banget aib-aib yang ada di muka kita ini sebenarnya. Nggak ada aib kok, cantik boy. Jadi awalnya malah mau jadi VTuber. Iya, aku awalnya benar-benar pengen jadi VTuber. Bahkan aku kayak udah suka banget karena aku juga bisa main gitar, jadi aku pengen bikin kayak lagu-lagu gitu. Tapi ya karena berkehendak lain, dan waktu itu ramainya Valorant kan, dan aku juga lagi belajar main game FPS. Jadi dari situ aku main Valorant, terus aku live streaming aja dulu. Terus ternyata awal-awal tuh support dari orang-orang tuh banyak banget yang dukung, kayak banyak banget yang nonton, banyak banget yang support. Jadi aku ngerasa tertantang dan malah jadi sampai saat ini malah keterusan jadinya bener. Jadi ya udah deh, akhirnya terus dan akhirnya berkembang, banyak juga yang support, apalagi support dari apa ya, orang-orang itu kan kadang nggak nentu sebenarnya ya, jadi streamer itu mood kita juga nggak nentu, jamnya juga nggak nentu, tapi dengan kalau misal ada yang support gitu kan jadi lumayan, jadi lebih semangat. Apa sih yang nggak bikin semangat selain duit, ya kan? Terus abis itu ya aku juga seneng berinteraksi sama orang-orang. Akhirnya dia pendiam malah lama-kelamaan jadi seneng berinteraksi ya sekarang berarti. iya, bener. Padahal tadinya malu-malu kucing, mau jadi VTuber malah jadi on cam. Bener Jadi itu. interaktif, malah jadi ada dua karakter antara Ama dan Umi. Ya itu bener banget. Jadi aku membuat karakter sendiri, karena kan kalau jadi streamer itu sebenarnya susah-susah gampang ya kita nyari idenya, apalagi orang tuh sukanya tontonan yang
menyenangkan, Iya, terus betul yang betul. banyak gimmick-gimmicknya, yang orang bikin ketawa. Nah, kita tuh pinter nyari itu. Kita tuh ibaratnya kayak nyari bahan buat orang nontonnya seru, terus juga interaksinya banyak. Karena sebenarnya aku lumayan senang kalau viewersnya banyak, tapi kalau komennya sedikit, kadang aku jadi bingung aku harus bahas apa gitu. Malah kalau sedikit komentar kita juga jadi bingung apa yang mau kita bahas di live stream ya Iya. Kak, malah diam-diam aja ya. Iya benar, sebenarnya feedback dari penonton itu juga seru, makanya kita awalnya harus bawain yang seru-seru, misalnya kayak kemarin aku abis pura-pura abis sholat Jumat jadi maling, Oh ya, aku terus lihat tuh. iya itu gimmick-gimmick kayak gitu mereka mungkin kayak bakal terhibur walaupun yang nonton dan interaksinya nggak sebanyak streamer-streamer besar ya, cuman kita mencoba menghibur gitu. Tapi kan tadi Kak Ama bilang awalnya itu maunya jadi VTuber, sampai akhirnya Ya. mutusin buat on kamera aja nih. Nah, itu kan pasti ada tantangan awalnya dong. Tantangan terberat Kakak tuh pas mulai live stream tuh apa sih sebenarnya? Natap kamera karena Natap aku kamera. malu. Karena Iya, pemalu itu ya. iya. Tapi akhirnya lama-lama malah jadi enjoy. Mungkin Iya, bener. temen-temen yang lain tuh butuh tips-tips itu malah. Jadi gimana caranya kakak yang awalnya pemalu di depan kamera malah jadi sehiperaktif itu loh sekarang. Aku dulu karena aku pemalu, aku kan malu maksudnya nggak natap kamera, ngobrol cuman senyum-senyum doang. Jadi nggak bacain komen, nggak terlalu nanggepin gimana-gimana. Tapi lama-kelamaan kok kayak, ih bosen ya, nggak sesuai yang aku mau. Aku tuh maunya awal jadi VTuber tapi seru. Nah, aku karena nggak kewujudan jadi VTubernya, at least aku harus seru. Ya nggak? Nah, terus karena aku dulu tuh ada julukannya streamer pemalu yang main palo, Oh ibaratnya iya. kayak Jiko-Jiko gitu. Tapi pemalunya bukan malu beneran, karena lama kelamaan aku udah nggak malu kan, maksudnya udah ngobrol, udah banyak happy. Nah, pemalunya itu karena dulu pas di studio aku itu di gantungannya itu ada palu. Jadi aku bawa palu ini. Oh iya, aku tahu itu. Aku tahu Iya. awal live stream kamu pakai bawa-bawa palu itu ya. Iya, terus abis itu ada banyak banget yang komen, itu palu buat apa? Kan aku pemalu. Jadi lama kelamaan aku ngerasa kayaknya aku emang harus mulai citra yang lucu-lucu Karena ternyata gitu. orang-orang lebih tertarik dari karakter kamu yang lucu itu. Iya bener, karena kan sebenarnya kalau mau mulai jadi streamer itu kita harus ada pesona sendiri-sendiri, entah yang dari cantik-cantik atau yang imut-imut atau yang gameplaynya jago atau yang ngobrolnya banyak ya kan itu. Ada sesuatu Terus yang juga menjual ya jadinya biar orang tuh tertarik, biar kita tahu marketnya juga siapa sih yang bakalan nonton kita. ya justru karena aku lucu-lucu yang nontonin juga bocil-bocil, dan karena aku juga suka ditonton sama orang tua aku, Iya. dinasihatin kamu jangan live yang aneh-aneh ya, karena kan sosial media sekarang kan juga lumayan serem ya, kita harus berhati-hati. Sosial media itu bisa viral kapan aja di Betul mana betul. aja kan. Oh, udah bahaya banget sekarang. Iya, makanya tuh aku sering banget kalau mau mabar sama orang, kan aku juga open mabar atau kayak mau mabar sama siapapun, selalu bilang nggak boleh berkata kasar, karena yang nontonin aku tuh bener-bener bocil, ada yang kelas 1 SD. Wait, emang kamu umur berapa sebelumnya? Sekarang aku umur 21. Oh, 21. Iya. Oh, yang nonton malah jadi anak-anak SD kelas 1. Iya, ada kelas 1, ada SMP, rata-rata kebanyakan kuliah, cuman kalau yang kayak support gitu justru emang yang udah kerja, cuman kadang ada juga bocil-bocil sultan yang kayak, hah jajannya banyak banget, tiba-tiba support sekian banyak cuma buat mabar sama aku gitu. Terus pas aku tanya, kan aku juga suka bikin konten gitu, nanya, kamu kenapa mau mabar sama aku? Ya soalnya kakak baik gitu-gitu. Terus aku jadi senang dan semangat untuk tidak berkata kasar. Jadi mau susah apapun gamenya, kita tidak boleh berkata kasar, itu yang paling penting. Stay Itu positif ya guys, gak boleh. benar-benar. Apalagi bocil-bocil zaman sekarang kan kadang nontonin TikTok itu udah bebas banget kan. Nah, yang harusnya nyaring tuh sebenarnya orang tuanya, cuma kalau orang tuanya emang nggak bisa ngawasin, kita yang sebagai influencer harusnya ngasih yang baik-baik gitu. Karena aku juga udah dinasihatin gitu sama orang tua aku. Aku juga kan anak pertama, jadi dari kecil adik-adik aku tuh kan nyontohinnya aku. Kalau bisa aku ada yang ngomong-ngomong nggak baik, pasti dia nyontoh. Ntar ditanya sama bunda,
tuh kamu ngomong itu dari mana? Dari teteh. Aku yang disalahin. Sama halnya kayak misalnya ada yang toksik nih, nah komen-komen itu jadi seru gitu, jadi kayak bun ini anaknya ngajarin toksik, padahal aku nggak ngajarin, mereka yang mulai duluan dan aku tidak menyarankan itu. Jadi kayak seru aja sih lama kelamaan, jadi kayak makin ada komunitasnya sendiri Oh, gitu. sekarang udah malah jadi ada komunitas. Iya, kayak di Discord gitu kan ada servernya, jadi orang-orang yang mau mabar di situ jadi lebih Gampang gimana lah ya, jatuhnya ya. ya lebih Karena gampang tinggal jadi. join aja kalau dari Discord kan ya. Bahkan ada yang ternyata mereka tuh temenan satu kampus dan ketemunya di live aku dan jadi mabar. Oh, tadinya malah nggak kenal satu sama lain. Sebenarnya mereka satu MPLS tapi kayak nggak yang deket-deket banget, cuma sama-sama main Valorant. Terus akhirnya pas ketemu di live aku, mereka jadi sering main. Oh my god. Oh my Walaupun god. gak main sama aku, tapi aku ngerasain serunya kayak aku tuh jadi tempat yang bisa nemuin orang-orang di luar sana gitu. Iya, Ada bener-bener ngerasa ya apalagi kayak dia Wait, bisa kok jadi bisa? kok Wait, bisa gitu. ya kan? Iya, Kok bisa iya, ya? bener. Kok bisa dia jadi temenan deket kayak gini? Iya kan, bahkan sekarang aku mikir kalau aku waktu itu jadi VTuber kayak aku nggak bisa deh nyatuin orang kayak gini gitu. Paling cuman bisa jadi influence orang yang kayak apa ya, ibaratnya kalau sekarang tuh ada VTuber yang Hololive bla 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 gitu kan, yang emang dia mungkin deket sama viewer, tapi aku rasa kalau aku jadi VTuber aku nggak akan sedekat itu sama viewer kayak sekarang kalau aku jadi VTuber gitu. Tapi kalau misalnya kan waktu dulu kamu bilangnya kamu pendiam di real life-nya dan sekarang malah jadi hiperaktif banget nih. Sekarang kalau misalkan ditanya apa masih sama saat nanti ketemu real life sama teman-teman kamu yang sekarang itu masih tetap sama yang pendiam atau emang karena live stream jadi pembawaan kamu malah jadi berubah total? Kadang aku keceplosan buat ping di publik gitu kayak ngobrol sama temen, tapi sebenarnya aslinya tuh aku suka nahan diri. Kalau di real life tuh dari dulu kayak nahan diri gitu, pengen ngomong tapi nahan diri, tapi udah ada bibit-bibit Iya. karena aku suka ngomong. Jujur aku suka ngomong sendiri Oh sebenarnya. my god, sumpah. Itu kebiasaan aneh aku dari kecil, karena dulu aku tuh apa ya namanya, dulu tuh aku ibaratnya ya kayak suka ngayal. Aku nggak tahu ini tuh, aku kan nggak percaya sama hantu, tapi dulu kata bunda aku bisa ngeliat hantu, jadi aku tuh main sama hantu kata bunda aku, tapi aku nggak tahu ya, jadi aku ngayal, jadi aku ngomong-ngomong sendiri. Dan kayak mulai dari situ tuh bunda aku kayak akhirnya aku harus punya teman, dan setiap aku ngobrol sama orang aku tapi nggak seluas itu ngobrol dibanding ngobrol sama pas sendiri. Jadi kayak aneh, cuman aku akhirnya juga punya temen sih, dan pas lama kelamaan sekarang ngobrol ya udah biasa aja, cuman mungkin kayaknya nggak bakal seasik di kamera mungkin Ya bisa iya ya. ya gitu. Tapi Karena kan kamera tuh banyak gimmicknya, terus kita juga pretend like someone else gitu kan, kayak Umi itu kan karakter siapa itu Umi? Maling baru siapa ya. itu maling ya kan? Nanti kalau aku kayak gitu di umum siapa yang mau nerima? Kalau di kamera kan kayak at least mereka cuma ngobrol-ngobrol, terus juga mungkin juga bakal ikutan gimmicknya Iya, gitu. Tapi kalau betul. dari live aku ikut-ikutan kayak gitu, nanti siapa yang ngerti? Iya, Ya kan? Aku suka mikir bener. gitu. Tapi Kak, kan awal-awal aku tahu ya, kakak kan gak cuma main Valorant aja ya awalnya. Bener. Main Mobile Legends juga. Ya, aku main Mobile Legends juga. Terus Sampai apa ya, akhirnya kalau game milihnya malah FPS? Valorant tuh. Itu karena apa? Karena pertama Valorant itu platformnya aku lihat rame, ya kan? Tapi yang kedua ada minusnya nih, banyak orang-orang yang kayak main game terus cuma buat menang, kalau kalah frustasi, sedih, nangis, toksik, Iya, ya kan? benar. Oke, betul. Aku mau ngubah itu, kayak jadi orang main Valorant tuh nggak cuman menang doang, tapi ada have fun-nya, ada apa namanya, belajarnya, sabarnya. Terus abis itu karena kan aku main nggak cuma di kompe doang, kadang aku bikin custom, terus kita tuh rame-rame lawan viewer, tapi aku juga di dalam situ, kita tuh kayak
kayak main Valo tapi kayak fun gitu, kayak ayo kita senjatanya pisau semua, ayo kita senjatanya ini semua, kita B1 satu-satu di sini ya gitu. Terus itu yang bikin momen. Terus kalau udah rame-rame, ayo kita foto, ada yang pakai sniper nih misalnya, kita foto. Tapi setelah foto aku tembakin semuanya terus dibilang scam, dan itu kan jadinya seru kan. Mereka tuh nggak cuman ngerasain main game untuk menang, tapi main game untuk dapetin Keseruannya, iya kebersamaan. keseruan, iya kebersamaan yang benar-benar itu Pengen sih. menang aja gitu kan berarti. Nah, tapi kalau Kak Ama berarti udah berapa lama memulai live stream? Aku dari bulan Maret, abis puasa itu Maret ya, Maret. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. Aku udah 8 bulan, sebulan lagi lahiran. Oh my god. Kalau gitu boleh di-spill gak sih pendapatan terbesar kakak selama sebulan selama menjadi live streamer? Boleh lah ya, boleh. Jujur, iya yang terbesar kan, bukan berarti tiap bulan dapat segitu karena kan nggak konsisten ya. Benar-benar. Aku kayaknya pernah sih sebulan waktu itu yang awal-awal banget, para sultan, tiba-tiba aku bisa dapet 25, 28 kayaknya. Oh my god, 25 Iya. sampai 28 buat Sebulan. sebulan kak. Tapi itu cuma di satu waktu itu doang yang lagi prime duitnya, prime duit. Bukan, kan ada masa prime duit, ada masa prime konten kalau dibagi aku ya. Ada masa prime live stream. Prime live stream itu kayak live streamnya lagi rame banget gitu di masa-masa itu. Itu awal-awal masalah. mulai live stream ya, malah Lebih rame. banyak. Karena awal orang kan kayak masih penasaran, ini dia siapa sih, terus masih ngulik-ngulik gitu. Terus waktu itu kayak di bulan-bulan April justru pas aku ulang tahun, jadi mungkin orang-orang juga kayak, wah ini streamer ulang tahun gitu, Mau ngasih mungkin kado ya. sekalian. Ya, Dikasih kadonya benar. 25 juta. Siapa yang nggak mau? Itu dari banyak orang ya, nggak dari satu orang doang ya. Kalau dari satu orang udah kayak mau ngelamar nih, 28 juta. Ini kenapa orang-orang sekarang makin banyak yang pada mulai live stream kak? Mungkin karena dari situ sih dilihatnya kayak pendapatannya besar loh. Tapi kan padahal setiap live stream itu kita punya tantangannya sendiri, nggak selalu rame, bener nggak sih? Benar. Kita juga nggak instan money. Gimana juga kakak kan ngadepinnya di fase-fase yang mungkin pada saat itu lagi sepi-sepinya live stream sampai akhirnya kakak tetap ya udahlah lanjutin aja gitu. Karena kan pasti ada fase di atas, fase di bawah. Tapi kakak tetap konsisten nih. Gimana sih itu caranya dan tipsnya? Itu justru malah yang aku bilang tadi, ada masa prime duit, ada masa prime viewers, ada masa prime konten. Nah, di masa prime duit sama viewers, misalnya kita nggak ada masanya di saat itu, kita bikin prime yang lain, kayak kita bikin konten, kita Dan naikin mainin konten, karakter. iya mainin karakter, klip-klip itu sebenarnya penting juga sih. Dan sekarang kan aku juga bersyukur ya, kadang ada penonton yang suka editin aku. Oh, clipper ya kak? Iya, itu jatuhnya clipper, itu lumayan menguntungkan loh. Iya, Maksudnya kita tuh jadi nggak ada waktu buat ngedit misalnya nih, tapi mereka yang support ngeditin dibantu kita, sama mereka naikin Iya. lagi ya. Tapi gimana caranya biar kita tuh bisa ngedapetin orang-orang kayak gitu ya, kita harus dapetin hatinya mereka. Iya, Dan itu sebenarnya benar. kadang susah gampang Gimana sih. gimana Ya, awal-awal kalau mau ngedeketin As- viewers tuh kayak gimana sih biar mereka tuh malah jadi klop gitu sama kita dan stay terus? paling kita hafalin nih biasanya, kayak ada yang sering absen, sering juga kan suka donat gitu di Sibagi, itu kita harus tandain ya orang-orang berjasa seperti itu. Tapi jangan lupain juga sama yang kayak baru-baru, mungkin kita tanya nih misalnya satu-satu. Kadang aku mulutnya suka sampai belibet karena setiap orang masuk aku suka tanya, kamu apa kabarnya, kamu apa kabarnya. Jadi mereka tuh kayak suka absen, iya aku baik. Oh gitu, pokoknya apapun kabarnya kalian, moodnya, dan juga hari ini kayak gimana kondisinya, nontonnya aku guys gitu, biar kalian tuh ada hiburan gitu kan. Jadi kan kalau misalnya biar deket itu kan pendekatan pasti harus ada interaksi kan. Jadi
biar kita ngundang dia komen kan berarti kita harus nanya. Jadi kita nanya-nanya aja hal-hal yang nggak penting lah atau apa, kayak misalnya nih kita udah ada friend list di Valorant, nah terus tiba-tiba kita notice dia, ih kamu kemarin duo ya sama ini, kita cari topik-topik yang di luar Iya, nalar iya, aja, iya. nanti Malah mereka, orang-orang mereka malah ngerasa kayak kayak, mikir ih gue diperhatiin banget, iya gitu kayak kan. gitu, bener. Ya kayak harus kasih perhatian gitu sih ke orang-orang. Tapi kan, Cuman kak apa? Cuman kadang aku suka ini, kadang kan aku juga suka ceplos-ceplos. ya, Jadi aku suka kalau di akhir live stream tuh kayak takutnya ada yang tersinggung iya atau apa. benar-benar. Jadi kan ya kadang kan kita juga takut salah ngomong ya. Jadi kita harus selalu minta maaf juga kalau misalnya ada yang Tipsnya salah-salah oke, ngomong gitu benar-benar. kan. Itu aku kalau closingan kayak gitu terus sampai orang tuh absen, oke ini template ya, enggak Iya, ini iya, enggak iya. template, ini enggak Karena setiap template. hari pasti harus minta maaf. Lebaran, Lebaran tiap hari itu dapat duit Hmm. juga nggak tuh orang-orang? Aduh, Dapat duit juga nggak THR orang-orang ya, THR? itu bagi-bagi duit juga sih, kadang kita juga harus bagi-bagi, Iya, kamu kayak waktu sering itu juga aku ngadain awal-awal challenge ya? giveaway. Iya bikin challenge, giveaway gitu-gitu. Aku udah 2 kali sih ngadain giveaway, kayak giveaway VP walaupun kecil Iya, kan iya. orang kan partisipasinya itu yang aku mau walaupun nggak dapat, tapi pas lagi kita ngegacha siapa yang menang itu kan pasti mereka deg-degan atau ikut partisipasi dalam giveaway-nya itu kan yang bikin engagement juga naik. Iya. Ya, itu lumayan sih. Dari situ juga tipsnya. Mungkin kalau udah ada rezeki banyak, kayak streamer-streamer pemula, jangan pelit-pelit. Kalian misalnya ada rezeki banyak, langsung giveaway aja ya. Kalau bisa kayak Cipil main icon. Iya. Bener-bener langsung sekalinya pesmet gitu. Kalau kayak gitu aku kayaknya ikutan juga sih Kak. Auto langsung jadi ama lovers. Asik, bener ya. Let's go. Tapi kan Kak Ama berarti di Sibagi itu dari bulan Mei, ya kan? Ya, Nah, Mei. dari bulan Mei itu sampai akhirnya kita udah di bulan November. Udah lumayan lama banget nih. bener. Kenapa Kak Ya. Ama milih platform Donate Sibagi akhirnya sampai sekarang? Aku milih sampai sekarang soalnya adminnya kecil, terus sehari cair. Jadi kayak misalnya ada kebutuhan mendadak nih, kopi aku tumpah di PC atau apa, itu kan aku harus preparing sekarang Jadi kan cepet buat ya butuhnya ya. iya cepat, itu pertama. Terus yang kedua, animasinya tuh lucu-lucu, sebenarnya bisa dieksplor lagi, bisa custom, itu bikin apa ya, tampilannya tuh ngikutin sama fits yang kita mau. Jadi kayak kalau maunya pink, ikutan pinknya tuh juga bisa ada gambar-gambarnya juga, itu lucu sih. Sama bisa custom suara juga kan sebenarnya, tapi aku nggak pakai itu karena suara aku cukup didengar di live stream aja, kayaknya udah pusing ya orang dengernya. Kurang itu, harusnya kita split callan juga kalau tiap malam. Iya benar-benar. Terus abis itu apa ya, kalau dari si baginya sendiri, dia juga ini sih nggak yang ribet-ribet banget gitu. Ya udah tinggal sama aja, kayak tinggal copy linknya, muncul media share, bla bla bla, selesai. Aku masih ingat loh momen pertama kita Google Meet. Itu kayak, ya ampun, dimana kamu bilangnya mau grow up bareng si Bagi. Dan kamu tuh salah satu streamer yang malah berterima kasih ke kita, bilang kayak, makasih ya udah ngajak aku buat grow up bareng, aku super seneng banget bisa disupport streamer kecil. Dan sampai di titik sekarang kamu udah banyak orang mengenal, bahkan streamer-streamer yang aku ketemu sekarang rata-rata pada bilangnya, si Bagi yang dipakai Mocha Rahma ya, malah jadi ada embel-embel Mocha Rahma. Iya. Aku kenal sama Kak Hera, Khalil Kukik, Pri, ya kan, rata-rata pemain Valorant tuh mereka kayak solidaritasnya juga tinggi, jadi sesama streamer tahu gitu, ya nggak sih? Benar. Sampai kemarin ada kasus juga di Valorant juga ya, dan saling ngedukung, bukan malah ngejudge satu sama lain mereka. Ya bagus sih, komunitasnya emang lumayan solid ya buat Valorant, makanya aku lebih sering main di Valorant itu. Tapi kan kamu buat naikin viewers setiap harinya itu kan tadi kamu bilang butuh hal yang bikin orang tuh malah jadi makin tertarik terus kan. Contohnya kayak main karakter. Nah, kan aku juga sering nonton ini
Di hari Jumat terutama, seorang Mocha Rahma berubah menjadi Umi. Iya, bener. Capek nggak sih Kak sebenarnya buat main dua karakter kayak gitu? Eh, bahkan ada juga jadi Shopee Food ya. Oh iya? Oh, aduh ketinggalan momen Shopee Food. Aduh, gimana nih? Ya, cuman kalau mainin karakter kayak gitu, aku kadang kayak misalnya nih ada orang yang kayak ih siapa ini gitu. Ntar aku perkenalan lagi itu sih capeknya di situ. Saya Umi, saya ibunya Mocha Rahma. Ini beda lagi ya, ngomongnya juga beda, ada kol-kolahnya gitu. Itu capek nggak sih lo kamu? Ya memperkenalkan diri ke orang-orangnya sih capek, cuma kalau yang udah kenal aku ngobrol sama merekanya tuh udah biasa aja, cuman dengan nada nada umi tadi gitu, kayak dibikin lucu aja. Tapi Nah ada dari momen game unik atau momen lucu pas selama kamu live stream nggak? Yang kayak ini nggak bakalan bisa aku lupain gitu. itu sih momen custom. Kalau custom sama orang-orang kan misalnya orang-orangnya beda nih. Nah itu yang momen yang aku nggak bisa aku lupain tuh kalau main sama mereka. Kayak misalnya kita main pisau-pisauan atau have fun gitu kan, ketawa-tawanya itu beda sama kita lagi main kompe. Jadi kayak kalau kompe kan lawannya musuh yang beneran. Nah Iya. ini tuh kita kayak main ngibul-ngibulin. Itu sih momen-momen yang nggak bisa aku lupain. Kayak Malah serunya di situ. ya game itu sebenarnya serunya kalau kita lagi nggak yang bener-bener mode fokus buat menang, ya nggak sih. Dan tapi kadang kalau misalnya aku terlalu fokus nih ya, kadang aku juga ngerasa capek, kalah mulu ngerasa, terus aku berusaha buat fokus. Kadang justru aku kalau malah semakin aku fokus malah kalah, tapi kalau have fun aku bisa menangin itu dengan rasa yang lebih gembira gitu. Ada bedanya sih. Oke, kalau gitu eh, pesan buat para donatur kakak yang udah nge-support kakak selama ini itu apa sih sebagai penutup kita di podcast kali ini? Dan mungkin Aduh. kakak ada pesan-pesan terima kasih atau kata-kata mutiara gitu? Aku jujur mau berterima kasih juga sih awalnya buat si Bagi Oh my platform god. yang sudah mau bekerja sama aku, kita grow up bareng. Iya pasti. Terus sama ya kalau sama donatur kalian harus semangat kerja, semangat sekolah, jangan sedih-sedih. Kalau misalnya kalian capek nontonin aku aja, nanti sedih kalian hilang ya, tenang Iya. aja. Kebetulan aku juga kalau lagi mumet nontoninnya adalah Mocha Rahma. Jadi buat teman-teman semuanya yang kalau lagi sedih, lagi mumet, nontonin Mocha Rahma langsung moodnya naik. Itu bener banget. Bener banget, kalau nggak moodnya naik ya kupingnya yang budak dengerin nyampingan aku guys. Setiap saat aku bakal ngomong terus dan kalian akan mendengarkan itu. Gak ada lagi gak pesannya mungkin buat teman-teman Iya. kamu di streamer-streamer kecil yang baru mau mulai tapi mereka tuh ada rasa takut gitu. Mungkin ada pesan buat mereka biar mereka tuh semangat lagi atau gimana gitu. Kalau kataku, kalau pesan buat streamer baru, kalian semangat aja, pakai si Bagi, jangan lupa Oke. karena dia mendukung streamer pemula juga. Terus kalian buat citra kalian sendiri, buat hal-hal yang unik. Terus kalau bisa sebarkan hal positif. Iya. Jangan mau viral karena skandal atau Iya, hal-hal benar. negatif, karena itu sebenarnya memang instan, tapi dampak kedepannya buat kalian itu nggak akan baik guys. Jadi tetap aja konsisten dan kok harus tetap ini sih, selain konsisten harus tetap ada komunikasi sama viewernya juga harus jalan gitu, bikin mereka betah. Oke, berarti paling penting adalah konsisten ya Kak, karena nggak selamanya tuh kita bakalan di atas terus. Pasti ada juga fase-fase kita tuh sepi penonton. Tapi Ya, kalau kita konsisten, kita cari cara lain buat lebih aktif lagi, lebih menarik lagi live streamnya, malah kita bakalan terus rasa kayak ada perubahan yang lebih baik lagi ya Kak. iya sih, iya benar. Oke. Kayak gitu. Kak Ika mau udah nge-live stream sekarang? Ayo Ayo. itu lagi pertanyaan itu lagi. Hampir semua streamer tuh kalau kita Google Meet kita ketemu pasti ditanyain, Kaika mau mulai stream? Kaika Iya, mau mulai ayo live ayo stream? kita main. Kayaknya buat saat ini
aku fokus untuk kalian dulu. Oh. Aku tuh segitu perhatiannya, takutnya nanti kalau aku fokus di live stream kaliannya kurang perhatian sama aku. Iya sih, kadang emang kita butuh perhatian, ngasih perhatian dulu juga butuh diperhatiin kan? Iya, karena kurang Aduh. perhatian mungkin dari ayangnya, jadi ya udahlah aku akan menjadi penolong kalian. Oh, makasih, so sweet banget by the way. Oh, tenang aja sayang. Oke, buat kamu makasih banyak udah ngeluangin waktunya. Kita super senang banget udah dapat pengalaman yang berharga banget dari Kak Ama, dan pastinya teman-teman semuanya yang nonton juga pasti nemuin akhirnya semangat lagi, terutama streamer-streamer kecil yang baru mau mulai nih. Dan Iya. pokoknya buat Kak Ama, live streamnya semoga makin berkembang, makin naik, Amin. bahkan bisa lebih dari yang sekarang pastinya. Amin, amin. Kita Ya tunggu Rabbal Alamin. pokoknya di Kak Ama next level lainnya, dan kita tunggu juga semua hal-hal yang baik, makanya kabar-kabar baiknya, bahkan kalau udah ada pasangan nanti mau ngundang-ngundang si Bagi juga udah boleh loh. 21 kira-kira targetnya 2 kali ya. Aku ini suami aku Toji Fushiguro, anak aku juga Megumi Fushiguro. Mohon maaf ya, aku beda alam dan beda dimensi. Udah ini nggak usah dibahas kayaknya ya, kesian ya. Udah bukan beda perasaan, udah bukan beda agama, tapi beda dimensi. Iya, Udah. benar. Tolong abis ini kamu berobat dulu kali ya. Bener. Baru abis itu live stream kembali. Iya, biar nggak mempengaruhi. Iya, mempengaruhi banget ya. Astaga, bahaya. Oke, deh. Kak, thank you ya buat Terima kasih, Kak waktunya. Ika. Nanti kita next ngobrol-ngobrol Sukses lagi terus. ya. Karena Oke. siapa tahu kita bisa ketemu secara langsung juga ya. Iya, karena tadinya kan aku emang pengen ke sana, tapi kan pada online semua kan. Iya, daripada Jadi online. Oke, thank you Kak Mas. See you Thank next you, Kak Ika. time. Dadah.